kita ucapkan selamat datang dulu pada Ibu Rahmi Artati. Beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kota Agam. Selamat datang, Bu. Terima kasih, Pak Kadis. Dan banyak pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Ibu. Siap. Siap, kita mulai? Siap. Ya. Nah, ini pertanyaannya begini, Bu. Apakah itu ditulis tangan ya atau diketik? Silakan, Bu, ya. Kepala Badan. Pemerintah Kabupaten Agam membuka seleksi untuk CPNS sebanyak 125 formasi 125 CPNS. formasi. Iya. Ya, okay. Ada 25 untuk nakes dan 100 untuk tenaga teknis. Ya. Jadi dari sini pengumuman kita buka dari tanggal 19 Agustus sampai tanggal 2 September. Kemudian pendaftaran bagi masyarakat kita yang berminat ini dari tanggal 20 Agustus sampai tanggal 6 September 2024. Masih ada sisa waktu ke depan. Jadi sesuai dengan yang Bapak Kadis sampaikan, ada pertanyaan tentang surat-surat pernyataan, bahwa untuk surat lamaran ini ditulis boleh terserah di kertas double folio atau di kertas AVS. Boleh, ya. Tapi syaratnya harus tulisan tangan. Oh, ya. Ini sesuai dengan pengumuman yang kita sampaikan. Jadi di sini juga harus hati-hati sesuai mungkin dengan format yang kita sampaikan dalam pengumuman, itu juga harus jelas. Ada beberapa hal yang harus dicantumkan, minimal harus dicantumkan. Dalam surat lamaran itu pertama alamatnya kepada Bupati Agam. Oh ya. Jadi kalau hanya Bupati saja ini Pak Kadis, itu mungkin bisa kita TMS-kan karena Bupati ini banyak. Bisa jadi Bupati tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Jadi memang harus jelas Bupati Agam. D-nya itu bisa boleh di tempat, boleh di Lubuk Basung, boleh di Kabupaten Agam. Tapi jangan pula di daerah lain, itu bukan Bupati Agam. Kemudian juga memuat identitasnya. Dan juga ada beberapa itu sesuai yang kita sampaikan dalam format dalam lampiran pengumuman, termasuk tanda tangan dan materai elektronik. Kemudian tadi juga ditanyakan dengan surat pernyataan 5 poin. Di situ juga kita harapkan sesuai juga dengan pengumuman yang kita sampaikan, itu sesuai juga dengan contoh yang kita berikan. Jadi karena kita tidak mensyaratkan di sana harus tulisan tangan atau harus diketik, jadi bisa kita terima. Bisa tulisan tangan seluruhnya, bisa diketik seluruhnya, atau bisa dikombinasi, di print dulu, kemudian ditulis tangan yang untuk datanya. Kecuali surat lamaran. Jadi surat lamaran memang dinyatakan harus tulisan tangan. Kemudian untuk ada di atasnya lampiran pengumuman sekian, itu boleh ditulis, boleh tidak. Itu tidak mengurangi makna dari surat dokumen-dokumen yang disampaikan oleh pelamar. Dan mungkin tambah satu lagi, tidak boleh terpotong ketika mengupload. Karena kita juga perlu kejelasan tulisan, nanti karena dengan ada yang terpotong itu mungkin ada akan mengurangi informasi yang disampaikan. Betul. Dan alamat surat juga ada beberapa pertanyaan yang mempertanyakan itu, mungkin bisa langsung terjawab dengan penjelasan Bu Kaban tadi. Alamatnya adalah kepada Bupati Agam. Jangan Andri Warman, karena ada juga menyampaikan Andri Warman. Saking kenalnya gitu ya. Itu kan sudah person lagi jabatannya. Terkait formasi ini ditanyakan Ibu Kaban, ada yang memiliki latar belakang pendidikan jurusan muamalah ya, jadi hukum ekonomi syariah. Nah, instansi apa kira-kira yang membuka lowongan CPNS katanya? Kemudian masih terkait dengan formasi juga Bu Kaban, ini jurusan untuk administrasi negara ada peluang nggak gitu ya? Mungkin barangkali Bu Kaban bisa menjelaskan yang ini dulu sebelum kita lanjutkan. Mungkin kita untuk administrasi negara ini juga masuk ke dalam administrasi publik atau ilmu pemerintahan. Jadi ini yang untuk satu rumpun ini masih kita berikan toleransi sepanjang masih ada kaitannya mata pelajarannya dengan yang dikaitkan dengan yang dilamar. Misalnya contohnya dia D3 manajemen, yang dilamar itu adalah untuk masalah administrasi, jadi bisa di sana mungkin sebagai contoh D3 manajemen perkantoran. Namun kalau D3 manajemen ekonomi tentu di situ tidak ada hubungannya dengan administrasi. Jadi tentu tetap juga disesuaikan turunan terhadap jurusan tersebut dengan lamaran jabatan yang akan dilamar oleh pelamar tersebut. Terkait dengan jurusan muamalah yaitu hukum ekonomi syariah, kita juga membuka
untuk kualifikasi pendidikannya, yaitu di pengawas koperasi ahli pertama di Pak Kadis. Ini di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, itu di bidang koperasi. Jadi di sini kita membuka untuk S1 Ekonomi, S1 Ekonomi Syariah, kemudian S1 Hukum Ekonomi Syariah. Untuk saat ini ada yang sudah mendaftar sebanyak 243 orang. Sampai hari ini, saat pengambilan gambar ini sudah ada 243 orang. Untuk 125 formasi. 125, udah 2 kali lipat ya. Ya. Mudah-mudahan ini menjelang tanggal 6 bertambah terus. Ada yang bertanya, yang bersangkutan ini di sana ini jurusan pariwisata, kemudian divisi manajemen perhotelan, mendapat gelar SST Sarjana Sains Terapan. Nah, ketika dicek katanya formasi untuk keperhotelan tidak ada. Apakah saya bisa mendaftar pada formasi S1 D4 pariwisata? Antara D4 pariwisata dengan D4 manajemen perhotelan, ini tentu berbeda ini bidangnya. Pak Kadis ini mungkin mengurus tentang perhotelan, yang satu lagi pariwisata mungkin lengkap dengan segala hal kita mengenai baik itu promosi pariwisata, pengelolaan pariwisata dan sebagainya. Jadi ini memang tidak sesuai antara D4 perhotelan dengan D4 pariwisata. Yang kita butuhkan sesuai dengan formasi kita bukan itu ya? Bukan perhotelan tapi pariwisata. Oke, kemudian ada juga yang mempertanyakan jurusan psikologi Islam. Ini cocoknya ambil formasi apa? Karena mungkin ada yang butuh jurusan psikolog katanya. Baik, kalau untuk jurusan psikologi Islam, jika ada dibuka formasi untuk jurusan psikologi ini bisa Pak Kadis, karena juga merupakan turunan dari psikologi, tentu juga ilmu-ilmu psikologi dipelajari di psikologi Islam. Nah, kemudian tentu lebih dijurus lagi untuk yang masalah Islam. Jadi ini bisa. Baik, kemudian ada lagi pertanyaan tentang kualifikasi ya pendidikan administrasi publik. Apakah boleh diisi dengan jurusan administrasi negara dengan gelar administrasi publik? Ya, kalau untuk S1 administrasi publik dan administrasi negara ini sebetulnya masih satu bidang ini Pak Kadis. Dan dulu memang namanya ada beberapa di Universitas Administrasi Negara, sekarang sudah berubah ke administrasi publik. Jadi ini tetap bisa mendaftar yang mempunyai jurusan di administrasi negara, bisa mengambil untuk jabatan yang di sana ada administrasi publiknya, karena masih dalam satu bidang ini Pak Kadis. Apakah untuk penempatan di surat lamaran ditulis dari kata pemerintahan atau dinas atau apa gitu ditulis? Ya, untuk surat lamarannya, untuk penempatannya itu memang kita tulis persis sama dengan pengumuman. Jadi memang ditulis dinasnya dan ditulis bidangnya. Contohnya ini untuk di penggerak swadaya masyarakat ahli pertama, di sini dituliskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, kemudian juga dituliskan bidangnya itu bidang bina pemberdayaan masyarakat. Jadi memang dari yang besar sampai yang kecil itu harus dituliskan. Minimal sama ini dengan yang kita umumkan. Jadi sampai ke bagian terkecil dari dinasnya. Apakah orang yang berdomisili di luar agam, artinya dia memiliki KTP bukan agam, bisa mengikuti ini atau harus pindah domisili dulu katanya? Kalau untuk CPNS ini kita kan terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, jadi tidak harus masyarakat Kabupaten Agam. Jadi dimanapun domisilinya, ketika mendaftar di Kabupaten Agam tidak harus tukar KTP juga nih Pak Kadis, bisa tetap kita terima dimanapun sepanjang masih di negara Indonesia. Itu kan bisa saja dia ambil SKB-nya di tempat lain gitu ya? Bisa ya? Apakah ada media khusus yang disiapkan oleh BKPSDM Agam dalam rangka mungkin mengkali penjelasan, informasi, menjawab pertanyaan dan sebagainya? Jika ada, mungkin bisa diinformasikan. Kalau untuk informasi-informasi terkait dengan CPNS ini, kita sudah membuka pertama pengumumannya di website BKPSDM. Itu sudah pengumuman, sudah lengkap pengumumannya. Jadi kalau pemirsa itu membaca secara keseluruhan, itu bisa sudah menjawab terkait dengan hal mungkin yang pertanyaan, karena kami rasa di pengumuman itu sudah lengkap seluruhnya yang kita sampaikan untuk kepada masyarakat. Kemudian kita juga di pengumuman itu mencantumkan nomor telepon kantor ini Pak Kadis. Jadi bagi masyarakat mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa langsung datang ke kantor BKPSDM, bisa menanyakannya melalui telepon dan itu akan dijawab oleh anggota kami di bidangnya di bidang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat kita.
tentang pengadaan CPNS di tahun 2024 ini. Bu Kaban tadi sudah menggarisbawahi yang penting membaca secara detail tentang apa yang disampaikan di dalam pengumuman ini. Kemudian jika Anda masih juga ragu, ada nomor telepon yang disediakan di sana dan itu bisa menjadi media komunikasi. Syaratnya tentu saja dihubungi pada hari dan jam kerja. Dan itu mungkin barangkali kebersamaan kita di Tip and Trips hari ini dengan edisi khusus bersama Ibu Kepala BKPSDM Agam terkait dengan pengadaan CPNS Kabupaten Agam yang saat ini sedang berlangsung prosesnya. Kita jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.